Eh, Ayah dan bunda semuanya, kita lagi agak miris nih melihat pemberitaan di sosial media khususnya. Anak-anak remaja sekarang itu banyak yang bikin konten ya untuk TikTok, untuk akun Instagram mereka, tapi dengan konten-konten yang berbahaya. Salah satu contoh saja yang sekarang itu ramai berseliweran di Instagram kita atau TikTok kita. Anak-anak remaja tanggung ya, artinya remaja ya masih SMP gitulah, mau naik ke usia-usia SMA. Mereka itu melakukan hadang truk tronton di jalan raya yang tronton ini kecepatannya lumayan tinggi. Mereka mengatakan ini sebutannya adalah aksi BM. Kalau ada yang belum tahu, aksi BM ini adalah singkatan dari berani mati. Jadi mereka ketika ada di jalan raya bergerombol dengan beberapa kawannya ya, mungkin sekitar 4 atau hingga 7 anak gitu kan. Mereka berdiri bergerombol di pinggir jalan, kemudian kalau nanti tronton ini sudah mulai hampir mendekat, mereka dengan santainya ke tengah jalan, terus kemudian mereka menghadang tronton itu. Harapannya ketika tronton ini sudah hampir mendekati tubuh mereka, tronton ini berhenti. Tapi tahu kan yang namanya tronton itu kan dia muatannya penuh ya, muatannya berat. Bukan seperti kayak mobil pribadi, sekali ngerem, injek rem dia berhenti, bukan. Kita nginjek remnya di titik A, berhentinya nanti dia bisa di titik B. Apalagi dengan nggak persiapannya si driver atau sopir ini, karena anak-anak ini kan tahu-tahu gitu aja dikirain nyebrang, tahu-tahu sampai tengah berhenti. Nah, sudah banyak kejadian anak-anak yang nge-BM ini di tengah jalan itu ternyata remnya nggak langsung berhenti, kena tabrak akhirnya. Kelindes iya, masuk rumah sakit iya, mungkin mohon maaf, mungkin badan luka-luka karena ada apa-apa iya. Yang paling mengerikan adalah yang meninggal juga iya. Nah, kita pernah ngobrol sama anak-anak yang remaja tanggung ini, itu sebenarnya hanya untuk konten saja atau gimana sih kan gitu. Ternyata mereka itu ada semacam kayak grup-grupnya, grup Facebook itu juga ada, terus kemudian grup-grup misal kayak Twitter gitu kan, itu juga mereka ada. Jadi mereka itu cuman kayak kepengen menunjukkan jati diri mereka, terus kemudian ini loh saya bisa buat konten, tapi kontennya yang model seperti itu. Ketika ada kawannya yang dia itu luka, cedera atau hingga meninggal, ya mereka kapok sebetulnya. Tapi ketika nanti rasa kapok itu sudah hilang, ada yang ngajakin lagi, mereka turun lagi ke jalan. Mereka cuma bilangnya nanti kalau truk ini itu dia nggak cukup gede nyalinya, mereka bilang gitu, dia pasti berhenti, si driver ini pasti berhenti, saya selamat dong, dia bilang gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Jadi kadang mereka itu ambil posisi juga ya bener-bener nggak logis. Kadang dia tahu-tahu di tengah itu jongkok di tengah jalan gitu kan. Kalau nggak gitu dia dari jongkok mau berdiri ternyata kesulitan, akhirnya dia jatuh, kena lah itu. Nah, pertanyaan saya kan gini, apakah anak-anak ini itu dikatakan tidak teredukasi? Bisa dikatakan iya, tetapi saya lebih suka kalau ini dikaitkan dengan anak-anak remaja ini itu dia sedang menuju ke masa dewasa kan gitu. Mereka itu berpikirnya yang penting pokoknya saya eksisnya ini dia nggak mikir saya ngerugiin orang lain enggak, saya berbahaya atau enggak, yang penting pokoknya saya berusaha untuk selamat aja kan gitu. Nah, saya tertarik sebetulnya dalam dunia pendidikan kita, baik itu dalam persekolahan atau dunia mengajar bapak dan ibu guru, hal-hal yang seperti ini mungkin porsinya itu bisa diberikan lebih deh. Bagaimana cara membangun logika berpikir anak-anak ini, daya nalar anak-anak ini itu berkembang. Jadi kalau semisal katakanlah sama-sama buat konten gitu kan, kenapa kok nggak buat sesuatu yang memang itu berfaedah? Nggak usah yang berat-berat, tapi misal katakanlah teman-teman ini, remaja ini dikenalkan dengan sosial media yang nanti bisa menyedot viewers misal, atau bisa mendatangkan para followers misal ya kan, dia nanti menjadi seorang selebgram dan lain sebagainya, influencer. Ini mungkin akan jauh lebih bagus
uang dia dapet kan gitu, kemudian endorse produk dia juga dapet. Cuman akhirnya PR-nya adalah tadi bagaimana cara untuk ngajak anak-anak ini berpikir secara kritis. Daya nalarnya itu harus sudah bisa dikembangkan sejak awal. Nah, mungkin ada baiknya nih di antara selangan bapak dan ibu semuanya ngajar mapel tertentu atau kemudian nanti ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan karakter itu boleh. Atau sudah saatnya nih mungkin pembuatan konten ini masuk ke dalam sebuah kurikulum. Boleh kok. Saya yang ada di Bintang Mulia Homeschooling ini justru malah kita kepengen menyasarnya ke arah hal-hal yang sifatnya seperti itu. Secara kurikulum nasional, oke, mereka paham, boleh, mereka tahu, bagus. Tapi kalau untuk menjadi ahli, kalau memang itu bukan bidangnya, kita nggak memaksa kok dia harus ke arah sana. Mungkin akan lebih gampang kalau kita menemukan sesuatu yang dia suka, lalu kemudian kita angkat itu menjadi sebuah konten. Nah, kita ajarin aja semuanya, lalu kemudian mereka cobalah editing sederhana dan segala macamnya. Saya yakin hal seperti ini nanti akan lebih menyenangkan ketimbang nanti mereka mengadu maut gitu kan di tengah jalan raya, pulang-pulang tinggal nama. Ya, PR pendidikan kita masih banyak, tapi saya berpesan kepada ayah dan bunda semuanya di rumah, coba deh ya pendidikan anaknya ini coba benar-benar diperhatikan, enggak cuman hanya dititipkan di sekolah saja. Urusan pendidikan itu urusan sekolah bukan, tapi ingat bahwa pendidikan itu ada urusannya antara orang tua yang paling utama, kemudian sekolah sebagai lembaga ya. Lalu kemudian yang ketiga tentu ada pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang memang bisa mereka susun. Terima kasih. Salam kreatif dari kami Bintang Mulia Homeschooling. Bagi Anda semuanya yang memerlukan layanan pendidikan alternatif atau Anda mengenal anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan karena ekonomi, karena ada bullying ya, kami sangat concern terhadap hal-hal itu, sehingga daftarkan ke kami, masuk ke website kami www.bintangmulia.org.